Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Kayla. Jadi di video ini aku akan menyampaikan sedikit review materi pada pembinaan Lazrida kemarin oleh Kak Adi kayak gitu. Kemarin ini catatanku mengenai mindset ya, mengelola dan juga membuat mindset. Harusnya udah nggak asing ya, pasti itu mindset gitu. Jadi mindset itu pola pikir dasar yang mempengaruhi cara kita berperilaku dan berpikir dalam menentukan suatu sikap dan cara kita memandang segala sesuatu. Ini biasanya relevan kalau misalnya teman-teman merasakan suatu hal yang menimpa diri teman-teman gitu. Kayak misalnya yang mungkin relate dengan kita semua, kayak kita sedang ditimpa banyak tugas. Apakah ketika kita sedang banyak tugas itu harus mengeluh gitu ya, tapi kan kebanyakan dari kita sering mengeluh gitu, atau menjadikan tugas itu sebagai tantangan untuk kita untuk bisa tumbuh kayak gitu. Nah, mindset kita ini terbentuk dari keyakinan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Pengalaman yang tercipta ketika melakukan hal tersebut akan secara otomatis tersimpan dalam memori kita, dan ketika semua terjadi, terbangunlah cara pandang kita dalam melihat realita. Jadi, pengalaman-pengalaman yang kita alami itu akan menentukan mindset kita seperti apa. Jadi, yuk kita selektif dalam memilih sistem untuk bisa menanamkan memori-memori baik dalam otak kita. Nah, ada pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai landasan dari kenapa sih kita harus berpikir seperti itu, yaitu yang udah gak asik ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan lain sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, ada beberapa statement yang akan aku sampaikan yang perlu kita renungi. Itu di sini disampaikan oleh Kak Adi, banyak yang hari ini menjadi muslim tapi tidak menerapkan prinsip syariat dan nilai-nilai Islam. Yang mana ini sebenarnya sedih banget ya, sebagai seorang muslim seharusnya ya muslim menjalankan syariat muslim gitu, tapi ada yang Islam KTP doang, ada yang Islam sebagai identitas belaka aja kayak gitu, padahal Islam lebih daripada itu gitu, muslim lebih daripada itu. Lalu sebenarnya Allah itu nggak butuh kita, padahal kitalah yang sebenarnya butuh Allah. Ini relate banget ya, karena kita sebagai hamba Allah gitu ya, kita tanpa Allah tuh emang apa sih, nggak ada apa-apanya kayak gitu kan. Kita diciptakan ke dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya kayak gitu. Jadi silahkan renungkan gitu ya, muhasabah diri, memangnya yang butuh Allah tuh kita atau Allah kayak gitu. Nah, ini juga ada statement bahwa pembeda pola pikir miskin dan kaya itu dimulai dari pola pikir kayak kita kayak gitu. Dan yang bikin geram ya hari-hari ini itu Indonesia emas atau Indonesia cemas kayak gitu, karena di sini disampaikan 72% muslim Indonesia tak bisa baca Al-Quran gitu, kayak padahal muslim gitu, Al-Quran sebagai pedoman umat muslim, lantas mereka ketika hidup menggunakan pedoman yang mana kayak gitu. Terus di sini juga disampaikan tak sampai 40% umat muslim di Indonesia yang tunaikan sholat. Padahal setelah syahadat itu ada sholat gitu ya, sholat lah ibadah yang pertama kali akan dihisab. Dan faktanya sebanyak 452.713 lulusan S1, S2, dan S3 tidak bekerja. Wow, itu banyak banget ya. 12% pengangguran di Indonesia lulusan sarjana dan diploma ya, yang seharusnya mungkin kenapa di-mention yang bergelar sarjana itu harusnya mampu menciptakan perubahan untuk Indonesia itu sendiri. Nah, sebenarnya yang mengakibatkan pengangguran itu orang tuh cuman pengen kerja gitu, mereka lupa kalau mereka tuh perlu skill untuk itu. Nah, di sini juga ada perbedaan growth mindset dan juga fixed mindset, yang mana kita harus tanamkan itu growth mindset. Jadi growth mindset itu cirinya atau karakteristiknya keyakinan bahwa inteligensi, bakat, sifat bukan merupakan fungsi dari hereditas atau keturunan. Jadi kalau dari growth mindset, minat bakat itu bisa kita latih asalkan dengan kerja keras. Kalau fixed mindset itu beranggapan bahwa minat bakat, inteligensi, dan lain sebagainya itu adalah keturunan. Lalu untuk growth mindset, menerima tantangan dan menjalankan dengan sungguh-sungguh. Beda kalau misalnya fixed mindset itu menghindari tantangan gitu, kayak malas aja. Terus kalau dari growth mindset itu tidak mudah pantang menyerah, sebaliknya kalau fixed mindset itu mudah pantang menyerah. Lalu
Kalau dari growth mindset itu menerima nasihat dan belajar dari kritikan. Kalau dari fixed mindset itu tidak mengambil kritikan dari orang lain. Biasanya itu sering tersinggung dan lain segala macamnya. Nah, di sini juga ada statement yang bagus banget menurut aku, kompetitor bukanlah musuh, melainkan seorang guru, kayak gitu. Dan kalau untuk menciptakan growth mindset ini, kita harus terus belajar, harus ubah pola pikir kita minimal sedikit ya, 1 hari 1% kita bisa berkembang. Harus fokus pada proses gitu ya, meskipun kita pun harus mention hasil, tapi seenggaknya kita udah enjoy dulu di prosesnya. Lalu pengalaman dan konsistensi berlatih. Dan manfaat growth mindset ini untuk apa sih? Ya, motivasi yang tinggi ya, itu udah jelas. Lalu peningkatan kinerja dan juga resilience yang tinggi gitu, aksi yang tinggi, perubahan yang tinggi. Nah, di sini juga ternyata growth mindset itu relevan dengan nilai-nilai kelembagaan Rida, itu istiqomah, jujur, amanah, profesional, lebih bermanfaat dan juga ikhlas. Dan sebagai closing statement aja, growth mindset ini landasan yang kuat untuk mencapai potensi penuh kita sebagai manusia, dengan percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan dan latih terus-menerus. Sebagai penutup juga ada hadis riwayat Muslim nomor 2674, siapa yang mengajak kepada tunjuk maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, yuk teman-teman, karena tadi sudah aku sampaikan tentang growth mindset dan fixed mindset, semoga kita menjadi pribadi yang memiliki keterampilan growth mindset, karena sampai dengan saat ini pun saya bisa membuat video ini, itu adalah bentuk dari diterapkannya growth mindset pada diriku. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.